Halo guys. Welcome to Jesus Menu. Oke, jadi di sini aku tuh mau tanya-tanya sama Putih sama Kak Ai di sini gimana mereka kok bisa tertarik untuk belajar bahasa Mandarin. Mungkin dimulai dari Kak Ai dulu ya. Oke, Kak Ai dulu kenapa sih kok pengen belajar bahasa Mandarin? Jadi tuh awalnya karena kebetulan pada saat itu sebenarnya dari awal itu karena nggak ada sama sekali maksudnya belajar apa-apa tentang Mandarin, tapi pada saat itu karena pekerjaan pertama berhubungan dengan orang China, jadi mau nggak mau karena tiap hari kan dengar terus bareng sama mereka, jadi pada saat itu mau nggak mau. Jadi karena urusan kerjaan sampai kenapa belajar bahasa Mandarin. Oke guys, for your information ya, aku sama Putih itu belajar bahasa Mandarin tuh kita waktu kuliah di China ya. Jadi kita belajar bahasa Mandarin tuh di sana. Tapi kalau Kak Ai ini dia belajar secara otodidak. Jadi aku mau tanya lagi nih, gimana perasaannya belajar sendiri tanpa ada laoshi? Laoshi itu guru ya. Kalau belajar sendiri tanpa lause itu terus terang kayak agak kesulitan ya. Soalnya kan bahasa Mandarin itu kayak satu kata itu artinya ada banyak, salah baca juga itu kayak nadanya beda, maknanya beda. Itu emang awal belajarnya struggle banget. Cuman karena mungkin ya yang sangat mendukung itu pada saat itu karena lingkungan semua berbahasa Mandarin, jadi untuk penyesuaian bisa lebih cepat kayak gitu. Terus kalau Putih sendiri apa sih yang dulu yang bikin kamu memutuskan untuk pergi ke China belajar bahasa Mandarin? Karena awalnya tuh kan di sana ada keluarga kan, jadi ya keluarga di China, om sama tante gitu. Terus ya udah mereka ngajak untuk kuliah di sana gitu. Awalnya sih nggak mau karena udah keterima kan di Padang kuliahnya gitu. Tapi karena mereka bilang ya coba dulu aja, ya udah dicoba gitu. Oh, berarti Putih mah ada itu ya, yang keturunan Chinese ya? Kalau keturunan nggak ada. Oh, berarti dari Keluarga di sana cuma kerja doang. Menurut kamu selama kamu belajar bahasa Mandarin apa sih yang membuat kamu kesulitan? Paling untuk penulisannya, vocabnya, ya nada-nada mungkin awal-awal. Cuma habis itu ya bisa lah gitu. Jadi Putih itu kemarin jalurnya scholarship atau mandiri? Sebenarnya kan dari tante sama om kan, mereka yang handle, mereka yang bayarin gitu loh. Nah, terus ya 2 tahun di awal, terus 2 tahun di akhir itu baru orang tua sendiri kuliah sambil kerja setahun itu. Keren ya, keren. Ya. Kalau aku sih memang dulunya nggak ada niatan pengen sekolah ke China kan, soalnya aku tuh dulu dipaksa sama mama aku tuh udahlah sekolah di China aja. Padahal dulu tuh aku pengennya tuh sekolah yang ada salju-saljunya gitu loh, di negaranya ada salju-saljunya. Cuma kan aku nggak tahu. Ya tapi kan aku dulu nggak tahu. Ya, aku kan dulu nggak tahu. Terus habis dipaksa, ya udah menikmati aja. Tapi dulu aku tuh lewat jalur scholarship sih. Tapi pada saat itu mamanya Desi kenapa memilih China dari sekian banyak negara? Kan bisa Singapura atau Malaysia yang dekat. Oh, nggak tahu ya. Soalnya pas waktu itu ini lucu nih, kayak mama aku kan lagi nyuci sepeda motor tuh di tempat penyucian gitu ya. Tiba-tiba tuh di koran tuh ada kayak informasi, scholarship ke China. Nah dari situ didaftarin, dan waktu itu kan di Banyuwangi itu kan kayak ada tempat itu ya yang nyalurin gitu loh. Nah ya agennya kayak gitu, jadi kesana lah kita berdua terus daftar di China gitu guys. Ya udah ada jalannya lah. Ya udah sempat ikut SBMPTN, senam PTN, masuk sih, cuma kan aku dulu pilihnya kedokteran. Terus habis itu pas waktu kedokteran nggak masuk, jadi ya udahlah ya udah jalannya kayak gitu. Kalau Desi sendiri sama Putih itu kemarin langsung masuk kuliah atau sekolah bahasa dulu 1 tahun? Tetap ya, sama Putih juga sekolah bahasa setahun. Aku sekolah bahasa dulu 1 tahun. Soalnya kalau di kampus aku itu kita harus ambil namanya HSG 4 ya. Lo baru bisa mulai masuk. Ya, baru mau mulai masuk pelajaran ke semester ke bidang kita. Oke. Jadi kalau suaminya nggak lulus bahasa Mandarin itu tuh kita nggak bisa lulus kuliah juga sih, nggak dapat ijazahnya gitu. Oh, jadi dua-duanya kemarin pada saat kuliah itu pakai bahasa Mandarin, bukan bahasa internasional ya? Ya. Oke. Tapi pas waktu ngajarnya bahasa Mandarin itu pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Ya kan, sama kan ya? Sampai semester berapa sampai selesai? Kalau aku kan 2 semester. Kalau bahasa Mandarin kan berarti semester 1 sama semester 2. Terus habis itu semester 3 kita masuk ke majornya kita. Majornya kita udah mulai pakai bahasa Mandarin. Betul Sama ya. Kita tuh kalau misalnya belum selesai skripsi, kita tuh bisa wisuda dulu kan di sana. Iya kan? Oh iya. Kalau di Indo kan nggak kayak gitu. Betul. Terus lucunya tuh kalau sama kita mau wisuda tuh bukan
apa namanya, kita yang ngejar-ngejar dosen gitu loh. Jadi dosen yang ngejar-ngejar kita. Kapan sih kita mau apa namanya skripsian kayak gitu. Ya. Lebih perhatian lah. Ya, lebih perhatian, lebih kejar-kejar. Kapan sih kalian itu bikin itunya skripsinya kapan selesainya kayak gitu, kayak didampingin gitu loh. Jadi kayak lausannya kita tuh yang apa namanya, ngejar-ngejar kita. Dari segi belajar bahasa Mandarin nih, dari nulisnya, baca atau pronunciation atau apa listening, di Desi sama Putih masing-masing lebih susahnya yang mana? Aku di belajar nada sih ya. Kalau aku ya listening sih, listening. Kan aku sama Putih ini ada lausannya nih. Nah, kalau kakak sendiri kan emang nggak ada lausannya tuh. Nah, dulu belajar otodidaknya itu lewat apa? Kalau aku sih awalnya itu belajar dari buku aja, kosakata. Terus pada saat perjalanan itu kan banyak kendala nih, umpama oh ini artinya apa, perbedaan ini sama ini apa, soalnya terkadang dua kata itu tapi hampir mirip kan. Nah pada saat itu sebenarnya untuk teman-teman penerjemah sendiri aku ada banyak, tapi kalau untuk keseringanannya itu agak sungkan. Jadi pada saat itu aku sempat memutuskan untuk kursus online. Tapi kakak kan kebantu ya, karena kan kakak belajar bahasa Mandarinnya itu Iya. pas waktu kerja, soalnya kan rekan kerjanya orang China langsung ya.